manyung adalah salah satu komoditas dalam perikanan laut yang potensial untuk dikembangkan dan kerap diolah menjadi ikan asin yang sering dikonsumsi, yaitu ikan asin jambal roti. Populasinya tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Arafura. Di bagian utara, ikan ini terdapat di sepanjang pantai India, Thailand, sepanjang pantai Laut Cina Selatan, bagian selatan pantai Australia. Ikan manyung kebanyakan hidup di dua habitat. Awalnya ia hidup di air tawar, lalu menuju ke muara dan akhirnya ke laut lepas. Ikan manyung dikelompokkan sebagai ikan demersal besar. Dari sekian banyak ikan manyung, yang paling populer untuk diolah sebagai ikan asin adalah jenis Netuma thalassinus. Ikan ini juga biasa diolah menjadi abon dan bagian kepalanya bisa dimasak menjadi gulai, dimangut, atau diasap sebagai makanan khas pantai utara Jawa. Telurnya pun dapat dijadikan pepes dan kantung udaranya juga dapat dikonsumsi. Nah, khusus di restoran ini, ikan manyung akan diolah menjadi ikan mangut atau ikan asap. Nih hidung saya kalau udah ketemu dapur udah tahu nih udah waktunya masak dan ketemu Sabrini. Iya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu, tadi tuh kan saya di depan udah megang yang udah mateng ikan manyungnya, kepala ikan manyungnya, tapi emang nggak afdol nih rasanya kalau makan nggak pakai masak. Yeah. Jadi sekarang saya boleh nggak sih ikutan masak-masaknya dulu sebelum saya makan? Boleh. Boleh. Tapi tak dulu. Ini di depan bumbunya apa aja nih, Bu? Bumbunya cabai merah, bawang putih, kemiri, kemudian dihaluskan. Oke. Tambahannya daun jeruk, daun salam, lengkuas, penyedap rasa, gula pasir, gula Jawa, sama garam. Oke, nah ini pemirsa Ajwa TV kalau mau lihat, nah ikan manyungnya ini itu kenapa sih warnanya coklat? Sebenarnya ini bukan karena digoreng dulu atau gimana, tapi sebenarnya ini diasepin terlebih dahulu. Nah, proses pengasapannya itu sendiri itu nggak di sini, tapi langsung dari pusatnya yang ada di Semarang, betul ya Bu? Baru dibawa ke sini dalam keadaan udah diasap. Dan ukuran ikan manyung di sini juga ternyata beda-beda. Ada yang ukurannya jumbo, ada ukurannya biasa. Ini yang jumbo. Iya. Ini yang gede banget. Ini biasanya satu porsinya bisa dimakan sampai 4 orang. Sebelum kita makan, kita masak dulu aja. Kemana Bu masaknya? Monggo sana. Oke. Dalam Islam, proses mengonsumsi ikan juga telah diatur. Berdasarkan pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menggoreng ikan dalam keadaan hidup tidak diperbolehkan. Karena menggoreng dalam keadaan hidup termasuk dalam kategori menyakiti hewan. Sedangkan menyakiti hewan dalam Islam dilarang. Rasulullah SAW mengajarkan umat muslim untuk selalu bersikap baik, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak mematikan binatang, maka matikanlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan sembelihannya." Apabila terdapat seseorang yang memakan ikan yang digorengnya dalam keadaan hidup, hukum memakannya adalah makruh. Dalam Islam, ikan adalah hewan yang boleh dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Hal ini karena ikan tidak memiliki pembuluh darah yang menyebabkan mengendapnya darah tersebut apabila organ tubuhnya tidak berfungsi. Artinya dalam keadaan mati pun, ikan layak dan aman dikonsumsi. Apalagi air laut merupakan wadah yang dapat menjadi pengawet alami bagi tubuh ikan. Dengan kadar garam yang tinggi, bangkai ikan yang mati di laut membuat ikan tetap segar dan tahan lama, serta tidak merusak keseluruhan kadar protein dalam tubuh ikan. Nah, kembali lagi ke dalam proses pembuatan ikan manyung. Selain proses pengasapan ikan yang menjadi kunci kenikmatan ikan manyung, racikan bumbu ala Bufat juga sangat diperhatikan kualitasnya. Semua bahan harus dalam keadaan segar. Sementara untuk cara membuatnya, pertama masukkan air beserta bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan daun jeruk dan juga daun salam. Terakhir, masukkan kepala ikan dan masak hingga mendidih. Setengah jam kalau berdiri aja kan capek, jadi kita sambil jongkok ya Bu ya. Iya. Karena saya mau ngobrol. Bu, boleh nggak sih Bu, kan nggak semua orang pintar masak nih. Saya salah satu yang nggak pintar-pintar banget masak.
saya pengen dulu dikasih tips kalau masak ikan manyung biar rasanya enak, bumbunya meresap sama nggak bau amis. Itu gimana caranya? Biar bumbunya meresap, api jangan besar-besar. Kalau nggak amis dikasih daun jeruk. Daun jeruknya itu pas yang kayak tadi nih dimasak bareng-bareng. Iya. 30 menit udah selesai. Akhirnya yang ditunggu-tunggu udah bisa diambil. Bu, saya udah siap piring. Udah. Masih enggak panas. Iya. Masya Allah. Aduh. Wow. Kasih kuah? Iya, Enggak. sebentar. Masya Allah. Lihat deh. Asapnya, harumnya yang bikin penasaran. Ini nih yang bikin diet itu gagal. Tapi ini kayak ada yang kurang, Bu. Cabe-cabeannya. Iya, ini kasih kuah dulu. Oh, kasih kuah dulu, baru habis itu dikasih cabe. Oke. Biar lebih cantik, terakhir dikasih cabai-cabean. Ini yang pedas, kalau rasanya kurang pedas bisa digerus. Bisa digerus, tapi kayaknya kalau dimakan secara langsung juga tetap Pedas, enak. Karena iya. kan cabai itu sebenarnya nggak cuma sekedar pedas, tapi juga punya manfaat yang banyak buat tubuh. Jadi ikannya juga gizinya bagus, ditambah lagi ada cabai-cabean yang juga punya banyak manfaat dalam tubuh. Pasti tubuh kita akan jauh lebih sehat, insya Allah. Ya, dalam memasak kepala ikan manyung, yang terpenting adalah daging harus matang sempurna. Tandanya, warna daging harus putih menyeluruh. Dan setelah 30 menit memasak, perut saya pun mulai keroncongan. Seperti apa ya rasanya kepala ikan manyung olahan saya? Selengkapnya saat lagi, jangan kemana-mana, hanya di Muslim Masak ini.